Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 626 sampai bab 630. Yah, tidak pasti siapa yang akan mati. Guan Wei juga berkata dengan marah. Mata Omi dipenuhi dengan penghinaan saat dia menatap Guan Wei dengan cermin. Kurang dari setengah tahun yang lalu, dia dikejar oleh bajingan ini dan hampir mati. Tetapi sekarang, di mata Omi, bajingan ini sangat lemah. Omi takut dia bisa mengalahkan bajingan ini tanpa menggunakan lagu pengantar tidur. Dan jika dia menggunakan lagu pengantar tidur, saya khawatir dia tidak akan mendapat perlawanan sama sekali. Guan Wei menghunus pedangnya dan memukul ke atap untuk membunuh Omi. Pedang Gatman. Wow, guru Guan Wei sedang menampilkan pedang Gatman-nya. Ku dengar dia mempelajari pedang Gatman ini karena dia melihat Gatman berlatih pedang dalam tidurnya. Ini sebenarnya pedang manusia dewa. Tentu saja, aku akan tahu apakah itu ada di sana atau tidak ketika aku melakukannya. Semua orang berdiskusi setelah melihat guru Guan Wei bergerak. Omi berdiri di atap, tidak membuat gerakan apapun pada saat ini. Matanya menyaksikan Guan Wei terbang ke arahnya. Pedang ilahi macam apa? Sia-sia. Omi bisa melihat sekilas bahwa apa yang disebut pedang ilahi ini memiliki gerakan yang tampan. Tetapi tidak ada yang substansial. Itu hanya membodohi siswa tingkat rendah itu. Pada saat ini, Guan Wei sudah membunuh Omi di depannya. Omi pedang keluar sekaligus. Omi tidak mengeluarkan keterampilan pedang dengan pedang ini. Itu hanya pedang biasa. Namun, pedang ini memotong langsung ke bahu Guan Wei. Guan Wei juga bereaksi dengan cepat dan segera membalik ke belakang dan mendarat kembali di tanah. Semua orang terkejut melihat Omi mengurung bahu Guan Wei begitu dia melakukannya. Faktanya, Omi baru saja menggunakan lagu pengantar tidur. Dan ketika Guan Wei hendak membunuhnya, Omi mengirimkan catatan lagu pengantar tidur. Dan Guan Wei tiba-tiba merasakan kesurupan. Dan meskipun itu hanya titik 0 dan 1 trans kedua, meskipun itu 0 poin dan 1 detik, itu sudah cukup untuk menyakitinya secara fatal. Oleh karena itu, dia dipotong oleh bahu Omi dengan satu pedang. Dan darah di bahunya sekarang menodai setengah dari bahunya menjadi merah. Guan Wei sekarang menatap Omi. Tubuhnya tidak bisa menahan rasa gemetar. Hanya titik 0 dan 1 detik. Omi memiliki seluruh waktu di dunia untuk menutup kepalanya. Namun, Omi tidak memotong kepalanya, hanya melukai bahunya. Orang-orang di sekitarnya tidak tahu, berpikir bahwa dia hanya terluka di bahu. Tetapi hanya dia sendiri yang tahu bahwa dia bahkan akan kehilangan nyawanya pada saat itu. Oleh karena itu, ketika Guan Wei menatap Omi lagi pada saat ini, dia sudah hanya gemetar, dan kemarahan yang dia rasakan terhadap Omi sudah hilang. Guan Wei tidak berani maju lagi dan berkata, "Saudaraku ini, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu ingin membunuhku?" Omi bersinar. "Ketika kamu mati, aku akan memberitahu banyak orang mengapa aku ingin membunuhmu." Omi tidak ingin memberitahu Guan Wei mengapa dia meninggal. Omi ingin membuatnya mati dengan hati nurani yang bersih. Bahkan tidak tahu mengapa dia meninggal. Perasaan ini jauh lebih buruk daripada mengetahui mengapa dia meninggal. Hahaha. Aku tidak punya balas dendam padamu. Mengapa kamu membunuhku? Orang macam apa aku Guan Wei di Akademi Seni Bela Diri? Tanyakan saja dan kamu akan tahu. Aku seorang guru bangsawan dan memperlakukan murid-muridku seperti anakku sendiri. Omi mencibir. Bahkan kamu layak menggunakan kata-kata seperti rahmat guru dan bangsawan. Sayangnya, aku tidak akan memenuhinya. Aku akan membuatmu mati tanpa beristirahat dengan tenang. Aku bahkan tidak tahu mengapa kamu mati. Guan Wei menggertakkan giginya dengan marah. Jika dia bisa, dia benar-benar. Dia ingin memotong Omi ke ukuran untuk menghilangkan kebenciannya. Tetapi dia sudah tahu dari pertarungan yang baru saja dia alami bahwa dia tidak akan pernah cocok untuk pria kesempurnaan Hautian ini. Itu sebabnya dia bertanya kepada Omi mengapa dia membunuh. Jika tidak, mengapa dia kosong dan membunuh Omi saja. Namun, banyak penonton yang tidak puas dengan guru Guan Wei. Guru Guan. Orang-orang telah menjelaskan bahwa mereka ingin membunuhmu. Apa yang masih kamu omongkan kosongkan padanya. Kamu tidak akan mati bersama Itu benar. Guru Guan. Anda masih bertanya-tanya mengapa dia membunuh Anda sekarang.
Anda membuatnya tampak seperti Anda memohon belas kasihan padanya. Biarkan kami siswa terlihat terlalu kesal. Saya tidak ingin guru kami diintimidasi seperti ini. Cepat dan bunuh bajingan ini. Apapun mengapa dia ingin membunuhmu. Semua orang mengucapkan satu kalimat kepada Anda dan satu kalimat kepada saya. Namun, Guan Wei sangat menekankan. Itu harus menjadi lawan seseorang untuk tidak mati ah. Guan Wei sangat yakin bahwa dia bukan lawan seseorang. Bagaimana lagi dia tidak bisa mati dengan seseorang. Omi masih berdiri di atap. Bergeming. Menatap Guan Wei. Omi melihat mata Guan Wei yang teliti dan terasa sangat menyenangkan. Omi ingin membiarkan mati dalam ketakutan yang tak berdaya dan tak berdaya. Yang jauh lebih menyenangkan daripada membunuh dengan satu tusukan. Omi berkata, Guan Wei, mengapa kamu tidak datang ke sini dan menderita kematian? Apakah saya harus datang ke sini atas keinginan saya sendiri? Guan Wei penuh gigi dan berkata, kamu bajingan. Aku bahkan tidak mengenalmu. Punya nyali untuk melaporkan namamu. Omi bertanya, jangan khawatir. Aku akan melaporkan sendiri namaku dan mengapa aku membunuhmu kepada semua siswa. Hanya saja, kamu tidak akan bisa mendengarkan karena aku akan memberitahu semua orang setelah kamu mati. Ah, Guan Wei tampak sangat sedih dan tertekan. Dia benar-benar ingin tahu sangat banyak siapa orang ini dan di mana dia memiliki balas dendam terhadapnya. Tetapi Omi tidak akan saling memahami, yang membuatnya terlihat sangat tidak bahagia. Guan Wei, sudah hampir waktunya. Kamu bisa mati. Setelah mengatakan itu, Omi terpental di kedua kakinya dan pergi untuk membunuh Guan Wei. Guan Wei berteriak, apa-apaan ini? Tidak ada keluhan kamu membunuhku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Aku tidak marah. Kamu pikir aku kucing yang sakit? Setelah Guan Wei selesai berbicara, pakaian di tubuhnya hancur, menampilkan otot-otot di tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak menjadi semacam hiruk-pikuk. Sayangnya, masih belum bisa menghentikan lagu pengantar tidur Omi. Engah, tanpa semua orang mengharapkannya sama sekali. Omi menusukkan pedangnya ke tenggorokan Guan Wei. Ah, hati Guan Wei menatap Omi dengan enggan. Semua orang juga berteriak. Semua orang tidak menyangka bahwa Omi akan membunuh Guan Wei begitu cepat. Karena sepertinya Guan Wei tidak melakukan perlawanan sama sekali. Dalam keadaan normal, tidak peduli apa, tidak mungkin Guan Wei dibunuh tanpa melakukan perlawanan. Jika Anda tidak kesurupan, Anda akan dapat membunuh Guan Wei dalam satu gerakan. Dan kemudian Anda akan dapat membunuh dalam satu gerakan. Beberapa guru yang menonton dalam kegelapan memiliki ekspresi marah di wajah mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa tidak mungkin bagi Omi untuk benar-benar dapat membunuh Guan Wei. Karena begitu banyak guru yang menonton di sini. Mereka tidak akan pernah membiarkan Omi memiliki kesempatan untuk membunuh Guan Wei. Tetapi Guan Wei membelah tepat di bawah hidung mereka. Bahkan dekan, yang tidak jauh saat ini, mengira ada cukup waktu untuk menyelamatkan Guan Wei. Yang tahu, pedang Omi masih ada di tenggorokan Guan Wei. Guan Wei berkata dengan enggan. Karena, mengapa? Untuk membunuh aku, kamu. Pada akhirnya, siapa? Omi bertanya-tanya. Ketika kamu mati, semua orang akan tahu. Dan kamu, tidak perlu tahu. Aku sangat tidak bahagia. Guan Wei berkata, dan jatuh lurus ke bawah. Matanya terbuka lebar, dan dia benar-benar tampak seperti pernafasan dengan damai. Omi hanya akan memasak mati dalam damai. Omi hanya akan memasak mati dalam damai. Pada saat ini, semua siswa di sekitarnya marah mengutuk Omi. Tetapi tidak ada yang berani muncul. Karena Guan Wei bahkan bukan lawan. Dan tidak ada guru dan siswa lain yang menjadi lawan sama sekali. Jadi mereka hanya bisa sedikit marah. Dekan terbang dan berkata, teman ini, Anda membunuh seorang guru akademi seni bela diri saya. Jika Anda tidak dapat memberi saya penjelasan yang masuk akal untuk ini, maka Anda tidak akan pergi hidup-hidup. Omi memandang Dekan dan berkata, Dekan, saya akan memberi Anda penjelasan. Siapa kamu? Kenapa kamu membunuh Guan Wei? Dekan berbicara dengan keras. Semua orang juga tenang dan menatap Omi tanpa berkedip. Omi baru saja mengatakan bahwa ketika Guan Wei sudah mati, dia akan menjelaskan dirinya kepada semua orang. Sekarang Guan Wei sudah mati. Sudah waktunya untuk menjelaskan. Omi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia meluncurkan topeng kulit manusia di wajahnya di depan umum. Dan tiba-tiba, wajah Omi dengan jelas dan tak terbandingkan ditampilkan di depan semua orang. Ah, ini Omi. Apa? Tang. Omi. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Ya Tuhan. Ini sebenarnya Omi.
Bagaimana ini mungkin? Bukankah Omi baru dipromosikan ke semester pra-Hautian lalu? Bagaimana dia bisa membunuh Guan Wei dari kesempurnaan Agung Hautian? Ini. Semua orang melihat Omi. Mereka semua tercengang. Penuh ketidakpercayaan dan ketidakpercayaan. Orang yang membunuh Guan Wei sebenarnya adalah Omi. Ini bukan hal utama. Yang utama adalah bahwa Omi benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Guan Wei. Ya Tuhan, ini terlalu luar biasa. Guan Wei adalah seorang guru dari kesempurnaan besar Hautian Akademi Bela Diri. Jika Omi memiliki kekuatan untuk membunuh Guan Wei, maka kadang-kadang itu berarti bahwa itu seluruh Akademi Bela Diri. Semua siswa, termasuk siswa tahun, tidak cocok untuk Omi. Selain itu, semua guru di Akademi Seni Bela Diri umumnya tidak cocok untuk Omi juga. Omi baru berada di paruh kedua kelas 1. Dan sudah mencapai titik di mana semua siswa dan guru tidak cocok untuknya. Kerumunan. Mereka semua tercengang. Di tengah kerumunan, Su Meiqian, yang telah menyaksikan kerumunan tanpa semangat, tiba-tiba melihat bahwa orang yang membunuh Guan Wei dan membuka kedok adalah orang yang telah berpikir begitu lama. Menangis, tidak tahu apakah itu mengejutkan atau ketakutan. Omi. Su Meiqian menangis dan berlari ke arah Omi. Meiqian. Omi memeluk Su Meiqian. Su Meiqian terisak-isak di tubuh Omi. Semester ini, Su Meiqian tidak memiliki berita tentang Omi. Dia lesu setiap hari. Hidup sepertinya telah kehilangan tujuan dan motivasinya. Tiba-tiba melihat Omi di depannya. Dan juga begitu kuat. Dia tidak tahu apakah harus bersemangat atau apa. Menangis, dan mengubah semua cintanya satu sama lain menjadi air mata. Dekan memandang Omi saat ini. Juga gemetar. Omi adalah siswa hari pertama dalam sejarah Akademi Seni Bela Diri. Dekan sudah mengakui ini. Tetapi hari ini, melihat memainkan Omi Guan Wei, atau dekan tidak bisa tidak terlalu memikirkan Omi lagi. Oleh karena itu, Omi tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Dekan, sebagai seseorang yang tahu cerita di dalam, secara alami tahu mengapa Omi membunuh Guan Wei. Tetapi para penonton tidak tahu. Jadi perlu bagi Omi untuk menjelaskan kepada semua siswa dan guru. Namun, Omi tidak terburu-buru untuk menjelaskan saat ini. Tetapi pertama-tama menenangkan Su Meiqian. Setelah beberapa menit, kegembiraan Su Meiqian mereda. Omi berkata kepada Su Meiqian, "Kamu turun dan cari Suaner dulu." Suaner Li juga ada di sini. Ya, di sana. Su Meiqian melihat ke arah mata Omi dan memang melihat Simran. Su Meiqian segera pergi ke sisi Simran. Su Meiqian ton terjadi. Momentum di tubuh Simran sangat kuat. Hanya saja bukan sesuatu yang bisa dia bandingkan. Su Meiqian kagum. Kapten Su. Simran sibuk menyapa Su Meiqian. Dalam kesan Simran, Su Meiqian masih gambar kapten polisi itu. Kesan pertama tidak berubah begitu cepat. Suaner. Aku bukan lagi seorang petugas polisi. Kamu bisa memanggilku Meiqian. Sekarang kamu dan aku sama-sama pacar Omi. Karena kita tidak menyetujui satu sama lain, maka kita bisa dianggap saudara perempuan. Seperti Xiang Yun dan aku dulu, Su Meiqian berkata dengan agak canggung. Saudari Su, Simran memanggil dengan suara kecil, hanya untuk merasa sedikit canggung pada awalnya. Su Meiqian sedikit tersipu dan mengangguk. Bertanya, Suaner, kenapa kamu tiba-tiba begitu kuat? Saya pikir Anda tidak tahu kungfu. Keadaanmu saat ini, Hautian awal. Su Meiqian benar-benar terkejut. Hautian. Astaga. Di mata keluarga besar berukuran Yan Huang, mereka yang bisa melangkah ke Hautian tidak lagi lemah. Dalam keluarga Su Meiqian, siapapun yang melangkah ke alam Hautian, bahkan jika dia masih junior, adalah seorang tua dan memiliki status tinggi dalam keluarga. Kamu, saudari Su, kita akan membicarakan hal ini nanti. Kamu akan segera bisa masuk ke Hautian juga, bahkan melampauiku sekarang. Bagaimana mungkin? Aku baru berada di tahap tengah gerbang dalam sekarang. Simran tersenyum sedikit. Su Meiqian sudah berada di tahap tengah gerbang dalam. Itu benar-benar kuat. Omi berkata kepada para siswa dan guru. Guan Wei membunuh pacarku Liona. Dia antek Huo Xiao Wei. Jadi kalian semua sudah tahu mengapa aku membunuh Guan Wei. Baiklah, tidak apa-apa. Ayo bubar. Omi berkata kepada dekan. Din, kebaikanmu karena telah menyelamatkan hidup semester lalu. Omi tidak akan pernah melupakannya. Tidak perlu sopan. Kamu adalah siswa berbakat pertama dari Akademi Bela Diriku. Itu hakku. Jika kamu telah melampaui semua siswa dan guru, apa rencanamu? Apa rencananya? Dekan berkata.
Dengan kekuatan Anda dapat mendaftar sepenuhnya untuk lulus. Atau, jika Anda ingin tinggal dan menjadi guru, Anda juga bisa menjadi profesor. Omi berkata, Din, sebaiknya aku melamar izin. Aku datang ke akademi kali ini untuk menangani beberapa masalah pribadi. Selain itu, aku tidak punya waktu untuk tinggal di Akademi Bela Diri untuk waktu yang lama. Dekan mengangguk dan berkata, saya juga tahu sedikit tentang Anda. Alasan saya tidak memberitahu Anda tentang Guan Wei yang membunuh Anda semester lalu pada awalnya adalah untuk melindungi Anda. Lagi pula, keluarga Huo sama sekali bukan sesuatu yang dapat Anda singgung sekarang. Tetapi Anda tidak rapuh seperti yang saya kira. Terima kasih Din. Aku akan pergi dulu. Din mengangguk. Dan Omi terbang ke sisi Sumei Qian dan Simran. Omi berkata, pergilah ke asramaku dulu. Omi berjalan pergi dengan dua wanita cantik dalam pandangan penuh publik. Meninggalkan bidang air liur iri dan cemburu. Omi sekarang begitu kuat dalam seni bela diri. Dan masih ada dua wanita cantik yang menakjubkan untuk menemaninya. Untuk dapat bercampur sampai saat ini dalam kehidupan Omi. Itu benar-benar cukup untuk siswa yang tak terhitung jumlahnya. Omi kembali ke asrama. Wang Xing dan Su Jinhe juga sibuk berlari kembali. Mereka hanya di Genius Restaurant jadi mereka melihat semuanya juga. Omi, kakak Omi. Apakah ini benar-benar kamu? Sudah 1 semester. Kamu sudah banyak berubah, kata Su Jinhe. Omi memandang Wang Xing dan Su Jinhe dengan sedikit senyum. Semester kedua juga akan segera berakhir. Omi pergi ke negara berkacamata untuk tinggal selama hampir 1 semester. Wang Xing, Su Jinhe, aku belum melihatmu selama hampir 1 semester. Kalian berdua sudah membaik. Wang Xing dengan malu-malu berkata, kemajuan kami sangat besar dibandingkan dengan Anda. Anda telah mengalahkan guru kesempurnaan Hao Tian. Untuk berpikir bahwa ketika kami pertama kali mendaftar di desa pemula, kami berada di alam yang sama. Sekarang tahun pertama hampir berakhir. Saya hanya kesempurnaan batin. Dan Anda sudah menjadi kesempurnaan Hao Tian. Su Jinhe berkata, apalagi aku. Aku hanya di gerbang luar kesempurnaan setelah 1 tahun. Ada perbedaan 2 alam utama. Omi menepuk pundak mereka dengan penuh semangat. Pertahankan pekerjaan yang baik. Mereka juga tahu bahwa orang-orang yang bukan bakat alami tidak dapat dibandingkan. Omi mendinginkan beberapa kata dengan 2 teman sekamarnya. Lalu memasuki ruangan. Tempat Simran dan Su Mei Qian berbicara. Omi menutup pintu. Mei Qian, kamu berada di tengah gerbang dalam sekarang. Maju sedikit lebih cepat dari yang aku harapkan. Tapi Suaner sudah dalam tahap terakhir. Oh, Mei Qian. Ini adalah hati pohon besi. Ambil dulu. Dalam waktu sekitar 7 atau 8 hari, Anda akan dipromosikan menjadi kesempurnaan gerbang dalam. Atau bahkan kesempurnaan besar gerbang dalam. Jangan terkejut. Lakukan saja seperti yang diperintahkan. Hal ini, jika keluar, itu bisa membawa kehancuran keluarga besar. Tubuh Su Mei Qian bergetar. Dia tidak berbicara lagi dan segera mendekat terlebih dahulu. Omi memberikan hal yang sangat berharga. Dia sangat menyentuh hati pohon besi ini. Bahkan keluarga tingkat umum Kekaisaran Yan Huang. Bahkan keluarga tingkat raja. Mungkin tidak dapat memperolehnya. Bukan karena tidak ada kekuatan yang cukup. Tetapi ini adalah sesuatu yang hampir punah di dunia ini. Harta yang hampir tidak mungkin ditemukan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya. Itu tidak berguna. Setelah Su Mei Qian mengambilnya, Omi berkata, sekarang mari kita mengangkut dan meninggalkan Akademi Bela Diri. Ketika saya tiba di Akademi Bela Diri, berita itu akan segera sampai ke telinga keluarga Huo dari Kekaisaran Yan Huang. Pada saat itu, keluarga Huo pasti akan memiliki sejumlah besar ahli bawaan yang secara pribadi mencari saya. Tidak ada ruang bagi saya untuk berseteru dengan keluarga Huo. Kemana? Su Mei Qian bertanya. Dia tidak meremehkan kata-kata Omi. Jika keluarga Huo tahu, kepala keluarga Huo pada tingkat ini mungkin akan datang untuk membunuh secara pribadi. Tinggalkan Pulau Bela Diri, kata Omi. Omi memandang Su Mei Qian dan berkata, Mei Qian, seluruh sekolah baru saja melihatmu keluar untuk memelukku dan juga melihatku pergi bersamamu dan Suaner. Jadi aku khawatir keluarga Huo akan datang dan memaksamu untuk bertanya tentang keberadaanku. Su Mei Qian berkata, kalau begitu bawa aku pergi dan aku akan pergi bersamamu. Omi menghela nafas. Jika aku membawamu pergi, maka keluargamu akan tamat. Dan kerabatmu akan dibunuh oleh keluarga Huo. Seperti kerabatku di keluarga Tang. Ketika kamu baru saja melihatku, kamu seharusnya tidak terburu-buru keluar. Keluargamu menguncimu di rumahmu dan tidak mengizinkanmu keluar.
hanya untuk menghindari kontak denganku. Ah, aku lupa segalanya ketika aku melihatmu saat itu. Bagaimana aku bisa bersumpah? Su Meiqian tampak sedikit takut. Jika dia benar-benar menyakiti keluarga Su karena ini, bagaimana dia bisa memenuhinya? Keluarga Huo pasti akan menggunakan kerabatnya untuk memaksanya dan Tang Su Chen muncul. Su Chen, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Simran bertanya. Omi berpikir pelan dan berkata, seperti yang terjadi sekarang. Ini adalah satu-satunya jalan yang bisa saya ambil. Jalan apa? Omi berkata. Ayo kembali ke Kekaisaran Yan Huang dulu. Aku akan meninggalkannya untuk saat ini. Oh, Simran dan Su Meiqian juga berhenti bertanya. Sepertinya Omi tidak sengaja menjual. Karena dalam situasi ini, Omi tidak akan pernah dengan sengaja menjual. Maka Omi tidak sepenuhnya yakin untuk mengambil langkah ini. Itu sebabnya dia tidak mengatakan apa-apa terlebih dahulu. Belum terlambat. Ayo pergi sekarang dan kembali ke wilayah Yan Huang. Aku khawatir jika sudah terlambat, sesuatu akan terjadi pada keluarga Su, kata Omi. Su Meiqian sangat gelisah. Tidak ada gunanya sekarang bahkan jika Su Meiqian berpura-pura berbicara jalan buntu dengan Omi. Seluruh dosen dan mahasiswa telah melihat seberapa dekat dia dengan Omi. Tidak peduli seberapa banyak dia mencoba membersihkannya. Itu tidak akan membantu. Ketika keluarga Huo yang kuat datang, mereka pasti akan mengetahuinya. Dan jika Su Meiqian masih di Akademi Seni Bela Diri, mereka pasti akan menggunakan Su Meiqian untuk mengancam Omi untuk muncul. Dan jika Su Meiqian tidak berada di Akademi Seni Bela Diri dan pergi bersama Omi, maka mereka pasti akan menggunakan keluarga Su untuk mengancam Omi dan Su Meiqian. Itu sudah merupakan hasil di seluruh papan. Jadi tentu saja, Omi tidak akan meninggalkan Su Meiqian di belakang. Jadi, Omi akhirnya harus mengambil jalan itu dan kembali ke wilayah Yan Huang sekarang. Jika jalan itu tidak berhasil, maka Omi memang dalam bahaya. Setidaknya, keluarga Su Meiqian akan selesai. Dan tidak dapat dihindari bahwa semua orang tua dan kerabat Su Meiqian akan mati. Mudah-mudahan, itu akan berhasil, kata Omi dalam hati. Segera, Omi, Su Meiqian dan Simran naik pesawat ke Kekaisaran Yan Huang. Ke kota mana mereka terbang, ini harus dirahasiakan. Sehari kemudian, di Kekaisaran Yan Huang, keluarga Huo, laporkan. Ada pesan dari Omi. Katakan, menurut informasi tercepat dan tercepat, Omi muncul di Akademi Seni Bela Diri dan membunuh seorang guru bernama Guan Wei. Guan Wei ini adalah orang yang membunuh Omi atas nama Huo Xiaowei sebelumnya. Dan pacar Omi, Leona, dibunuh olehnya karena itu. Omi, mari kita segera berangkat ke Akademi Seni Bela Diri secepat yang kita bisa. Pastikan untuk menemukan Omi. Bahkan jika itu sedikit petunjuk yang bisa menangkapnya. Ya, keluarga Huo tidak lambat. Mereka dengan cepat mengirim orang ke Akademi Seni Bela Diri. Dan mereka semua adalah ahli bawaan. Omi telah menjadi musuh kelas berat keluarga Huo. Semuanya ditangani oleh para ahli tingkat bawaan keluarga Huo. Dan Omi sudah menghabiskan 1 hari di pesawat. Lagi pula, Akademi Hutan Bela Diri agak jauh dari Kekaisaran Yan Huang. Dan pesawat itu adalah perjalanan 2 hari. Jadi butuh waktu untuk menyampaikan pesan kembali. Paling awal itu bisa jadi sehari kemudian. Meskipun tidak mungkin bagi mereka untuk menemukan Omi di Akademi Seni Bela Diri, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menyelidiki hubungan Omi dengan Su Meiqian. Jadi hal pertama yang dilakukan Omi ketika dia kembali ke Kekaisaran Yan Huang terkait dengan keselamatan keluarga Su. Semoga itu akan berhasil dan Omi hanya akan memiliki 2 hari paling banyak untuk melakukannya. Semuanya tergantung pada takdir. Di pesawat, Su Meiqian, yang telah menghabiskan hari itu, tiba-tiba menyadari bahwa alam di dalam dirinya telah meningkat. Ah, aku sudah menerobos ke alam kesempurnaan batin. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Meiqian berkata dengan kaget. Namun Omi dan Simran tertawa. Simran berbisik. Saudari Su, jangan gugup. Ini adalah hasil dari hal yang Su Chen buatkan makanmu. Sekarang di pesawat, jangan banyak bicara. Su Meiqian mengangguk. Hatinya terkejut. Dia akhirnya mengerti. Omi mengatakan bahwa jika benda ini digunakan, itu akan cukup untuk menyebabkan kepunahan keluarga besar. Itu benar-benar hal yang baik. Itu hanya sehari setelah dia mengambilnya. Dan dia telah menerobos ke Inner Gate Perfection. Omi berkata, diperkirakan setelah seminggu, kamu akan dipromosikan menjadi Inner Gate Perfection. Baiklah, ayo kembali. Setelah 1 hari lagi, ketiganya Omi kembali ke Kekaisaran Yan Huang. Omi segera menelepon Xiao Meng. Berharap dia belum disuntik dengan etanasia sebelumnya.
Namun, yang tidak diharapkan Omi adalah Xiao Meng tidak lagi menjawab telepon. Apa yang harus kita lakukan? Xiao Meng tidak menjawab teleponnya. Omi cemas di dalam. Kurasa Xiao Meng tahu kamu ingin pergi. Jadi dia tidak akan menjawab telepon. Kata Su Meiqian. Tentang Xiao Meng. Su Meiqian juga sudah tahu tentang dia. Keluarga macam apa keluarga Xiao Meng? Siapa nama belakang Xiao Meng? Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Saya akan menelepon beberapa lagi. Saya harap dia mengangkatnya. Omi membuat 4 atau 5 panggilan lagi berturut-turut. Dan akhirnya, pada yang keenam, Xiao Meng mengambilnya. Halo, siapa ini? Suara seorang pria datang dari sisi lain. Baiklah, alis Omi melonjak dan dia sibuk berkata, halo, apakah Xiao Meng ada di sini? Siapa kamu? Aku temanmu. Jangan bilang Mo sudah di Etanasia sebelumnya. Kamu bahkan tahu ini. Sepertinya kamu memang temanmu dari sebelumnya. Apa? Dari sebelumnya? Mo dia. Omi merasa kepalanya meledak. Agak tidak percaya. Xiao Meng sudah disuntik Etanasia. Ya, dia sudah disuntik. Kapan? Mengapa lebih awal? Itu adalah pilihannya. Tapi kebetulan kamu menelepon. Dia disuntik hanya 2 jam yang lalu. Ya Tuhan. Jadi dia sudah mati sekarang. Omi angkat bicara. Tidak. Ada 24 jam setelah injeksi Etanasia. Dan selama 24 jam itu, Mo bahagia. Dan dia akan sangat bahagia dengan keluarganya. Menikmati saat-saat terakhirnya bersama. Apa yang kamu mau? Aku pengurus rumah tangganya. Aku mendengar telepon di kamar Mo terus berdering. Jadi aku masuk dan menjawabnya secara pribadi. Mo ada di orang tuanya sekarang. Menikmati saat-saat terakhirnya bersama mereka. Yah, aku tidak peduli teman seperti apa kamu dia. Berharap dia baik-baik saja. Bahagia dan tanpa rasa sakit. Terima kasih. Tidak. Tunggu sebentar. Apakah Anda memiliki hal lain untuk dikatakan? Kamu hanya bisa berbicara denganku sekarang jika kamu menyatakan lagi. Mo kecil saat-saat terakhirnya tidak akan bisa berbicara denganmu. Kepala pelayan senior. Saya ingin tahu. Alamat Xiao Meng. Saya ingin memberi tumpangan terakhir. Bahkan jika itu hanya untuk mengirim bunga ke kuburannya. Yang lain ragu-ragu. Tolong. Xiao Meng telah membantuku. Yah. Aku melihat bahwa kamu bahkan tahu hal rahasia tentang dia. Dan aku pikir kamu dan dia memang berteman. Ingat. Kita berada di Boundless House. Fragrant Mountain Garden. Fragrant Mountain Villa. Terima kasih. Setelah Omi menutup telepon. Dia segera pergi ke bandara untuk membeli tiket ke Boundless House. Dan bertanya tentang tempat di mana Omi berada saat ini, yang berjarak sekitar 15 jam dari Boundless House. Untunglah, Omi menamparkan dadanya dalam perayaan. Sekejap bisa sampai di sana dalam waktu 24 jam. Tepatnya 20 jam. Karena Xiao Meng sudah disuntik selama 2 jam. Ditambah berbagai tertunda awal membeli tiket untuk pemeriksaan tiket dan semacamnya dengan pesawat. Setidaknya 2 jam akan sia-sia. Selain 15 jam dengan pesawat, masih ada 5 jam tersisa. Yang Omi masih harus tiba di rumah Xiao Meng tepat waktu. Jadi waktunya masih sangat mendesak. Simran berkata, Omi, sekarang kita kembali ke Kekaisaran Yan Huang. Tanpa perlindungan kompleks Xiao Meng. Saya khawatir kita sudah dikuasai oleh peretas keluarga Huo saat ini. Omi mengangguk. Saya sudah memikirkan itu. Keluarga Huo menyewa 20 peretas top untuk mencari saya. Dan sekarang tanpa bantuan Xiao Meng, saya berharap segera keluarga Huo sudah mengetahui keberadaan saya. Dan juga akan mengetahui catatan panggilan yang baru saja saya buat. Dan bahkan akan tahu bahwa saya naik pesawat ke mansion. Tanpa batas saat saya turun dari pesawat di Boundless House. Saya khawatir para ahli bawaan keluarga Huo sudah akan menunggu saya di bawah pesawat. Lalu apa? Su Meiqian juga cemas. Omi tersenyum. Tidak masalah. Semuanya sesuai harapanku. Ketika kita hampir berada di rumah tanpa batas, mari kita melompat dari pesawat. Melompat keluar dari pesawat. Gunakan parasut untuk melompat dari pesawat. Kalau begitu, Huo yang menungguku di bandara hanya akan kosong. Tidak ada waktu untuk ragu sekarang. Aku harus sampai ke rumahnya sebelum obat Etanasia. Xiao Meng habis. Meskipun penuh dengan faktor bahaya yang tidak diketahui. Tetapi jika Xiao Meng tidak membantuku, maka aku akan ditemukan dan dihancurkan oleh Huo sebelumnya. Tidak peduli apa yang Imus coba sedikit lebih keras. Misalnya, terserah Tuhan. Bagus. Anak ketiga buah Omi segera naik ke pesawat. Sekitar 1 jam setelah ketiganya Omi naik ke pesawat, beberapa ahli bawaan dari keluarga Huo buru-buru tiba di tempat Omi dan yang lainnya baru saja berada.
Di mana orang-orangnya? Menurut berita terbaru, Omi berada dalam penerbangan White Cloud Air MH 887.905 ke Provinsi Tanpa Batas dan akan mendarat di Bandara Golden Harvest Provinsi Tanpa Batas dalam 15 jam, yaitu pukul 8.12 pagi, waktu setempat. Sial, anak ini berlari sangat cepat. Keluarga telah memberitahu para ahli bawaan lainnya di sekitarnya pada kesempatan paling awal untuk tiba di Bandara Mansion Tanpa Batas sebelum Omi berakhir di Mansion Tanpa Batas, dan akan menjatuhkan Omi saat dia melangkah keluar dari kabin pesawat. Tebakan Omi memang benar. Omi sekarang tanpa perlindungan kompleks Xiaomeng. Keluarga Huo sudah mengetahui keberadaan Omi seperti punggung tangan mereka, dan merasa bahwa Omi benar-benar tidak terlihat. Bahkan ketika Omi naik ke pesawat, kamera di kabin dapat melihat setiap gerakan Omi. Omi duduk di pesawat. Rasanya lama sekali tidak wajar. Mungkinkah rencanaku untuk melompat keluar dari pesawat lebih awal tidak akan berhasil? Hati Omi gelap gulata. Omi memindai seluruh kabin pesawat. Dan tiba-tiba, Omi menyadari bahwa ada kamera di kabin pesawat. Tidak heran Omi merasa tidak nyaman. Dia sedang bercanda saat ini. Peretas keluarga Huo telah mengawasi Omi setiap saat dengan kamera kabin. Omi mengambil popcorn yang sedang dimakan gadis kecil di meja sebelah. Dan bam, Omi tiba-tiba menembak dua kamera di kabin untuk dihancurkan. Pada saat ini di keluarga Huo, beberapa peretas bersenandung dengan jijik. Sekarang setelah Anda tidak memiliki perlindungan dari peretas misterius itu, Anda tidak dapat melarikan diri dari saya sama sekali. Apakah Anda pikir Anda tidak dapat menemukan Anda jika Anda menghancurkan kamera? Konyol, peretas lain berkata. Ini benar-benar aneh. Peretas misterius yang membantu Omi terakhir kali. Mengapa dia tidak muncul kali ini? Saya tidak tahu. Peretas misterius itu, tekniknya terlalu kuat. Saya pikir pikiran pasti telah mencapai reaksi milidetik. Jika tidak, bagaimana dia bisa memenangkan 20 gabungan dari kita? Yah, peretas misterius itu terlalu menakutkan. Aku memiliki ilusi bahwa informasi bahwa Omi sekarang naik pesawat ke rumah tanpa batas akan menjadi ilusi yang diciptakan oleh peretas misterius itu. Ah, tidak mungkin. Bukan tidak mungkin. Betapa kuatnya itu. Mari kita berharap tidak. Kalau tidak kita akan dihancurkan oleh keluarga Huo. Lagi pula, kita mengambil hadiah yang begitu tinggi dari keluarga Huo sehingga kita bahkan mungkin melibatkan keluarga kita sendiri. Baru setelah Omi menghancurkan kamera, rasanya sedikit lebih nyaman. Sepertinya indera keenam Omi masih cukup kuat. Waktu di pesawat itu lancar. Kecuali bahwa pesawat itu sekitar setengah jam dari rumah tanpa batas ketika tiba-tiba mendengar pengumuman. Halo penumpang. Anda telah menemukan arus badai udara yang kuat di depan. Pesawat akan kembali ke bandara terdekat untuk mendarat dan akan melanjutkan ke rumah tanpa batas ketika cuaca cocok untuk melanjutkan penerbangan. Harap bersiaplah untuk mendarat. Mohon maaf kehadiran yang ditimbulkan. Aku akan pergi. Omi sangat tertekan. Sungguh ketakutan. Betapa kuatnya itu. Mari kita berharap tidak. Kalau tidak kita akan dihancurkan oleh keluarga Huo. Lagi pula, kita mengambil hadiah yang begitu tinggi dari keluarga Huo sehingga kita bahkan mungkin melibatkan keluarga kita sendiri. Baru setelah Omi menghancurkan kamera, rasanya sedikit lebih nyaman. Sepertinya indera keenam Omi masih cukup kuat. Waktu di pesawat itu lancar. Kecuali bahwa pesawat itu sekitar setengah jam dari rumah tanpa batas ketika tiba-tiba mendengar pengumuman. Halo penumpang. Anda telah menemukan arus badai udara yang kuat di depan. Pesawat akan kembali ke bandara terdekat untuk mendarat dan akan melanjutkan ke rumah tanpa batas ketika cuaca cocok untuk melanjutkan penerbangan. Harap bersiaplah untuk mendarat. Mohon maaf kehadiran yang ditimbulkan. Aku akan pergi. Omi sangat tertekan. Sungguh ketakutan. Omi sudah terburu-buru. Jika pesawat tiba di rumah tanpa batas tepat waktu, Omi hanya akan memiliki 5 jam. Selain itu, Omi harus melompat dari pesawat lebih awal, sehingga tertunda akan lebih lama lagi, dan 5 jam terakhir bahkan mungkin tidak dapat menemukan rumah Xiaomeng. Tapi apa-apaan, itu hanya setengah jam kurang dari titik ini. Sesuatu seperti ini terjadi. Omi awalnya berencana untuk melakukan lompatan saat dia memasuki batas kota rumah tanpa batas. Tapi itu masih setengah jam lagi, dan itu masih setidaknya 5 atau 600 km jauhnya dari prefektur tanpa batas. Omi, pesawat tidak bisa lewat. Simran memandang Omi, seolah-olah dia sedang menunggu Omi untuk mengambil keputusan. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Omi melipat gigi dan berkata, sudah selesai. Tidak peduli lagi. Ayo lompat dari pesawat.
Kita tidak bisa mundur ke kota terdekat untuk mendarat sementara. Kita harus melompat dari pesawat. Su Meiqian berkata. Tapi waktu setengah jam. Setidaknya 5 atau 600 kilometer jauhnya dari rumah tanpa batas. Kita akan lihat nanti. Terserah para dewa, Omi menghela nafas. Segera, ketiganya siap dan melompat ke jendela pengungsi darurat. Namun, badai itu kuat. 3 orang yang awalnya berpegangan tangan tiba-tiba hancur oleh badai. Namun, Omi sudah siap dan mengeluarkan tali panjat di tubuhnya. Aduh, di langit. Tali Omi menjerat Simran dan Su Meiqian. Lalu mereka bertiga menjaga jarak tertentu untuk jatuh ke tanah. Ketika mereka hampir jatuh ke tanah, Omi dengan cepat membuka parasutnya. Seperti halnya Su Meiqian dan Simran. Meskipun badai lebih kuat, mereka semua adalah praktisi seni bela diri, sehingga mereka tidak rentan. Akhirnya, mereka mendarat dengan selamat di tanah. Haruskah kabar kalian? Kami baik-baik saja. Ayo. Ketika kita baru saja mendarat di langit, aku melihat jalan raya di depan. Mari kita pergi ke kilometer jalan raya dan mengambil mobil apapun yang kita bisa. Kita bahkan mungkin berhasil sampai ke Infinity House. Kata Kai Lily. Bagus. Omi segera tiba di kilometer kecepatan tinggi. Omi melihat Porsche Benz dari jauh. Omi Ton berhenti di tengah jalan. Dan Porsche Ga mengerem. Ketika mobil berhenti, pemilik mobil itu mengutuk. Omi membawanya keluar. Meiqian. Suaner. Masuk ke dalam mobil. Omi pergi dengan Porsche. Sepanjang jalan, Omi melaju dengan kecepatan 250 PERHOUR. Berusaha mencapai Boundless House dalam waktu 2 jam. Akhirnya, Omi tiba di Boundless Mansion ketika berusia sekitar 3 jam. Tetapi meskipun dia berlomba, dia tidak bisa sampai di sana dalam 2 jam, masih membutuhkan 3,5 jam. Setelah Omi tiba di rumah tanpa batas, dia segera mengatur navigasi serta formulir meminta petunjuk arah. Dan akhirnya tiba di Taman Gunung Harum. Namun, seluruh Fragrant Mountain Garden berdinding, yang berarti bahwa seluruh Fragrant Mountain adalah tanah pribadi. Di gunung ini, ada sebuah villa, manor, istana, dan bangunan lain yang dibangun di mana-mana. Terlihat sangat mirip dengan desa kecil dengan perasaan yang luar biasa. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah Taman Gunung Harum. Orang luar tidak boleh masuk. Seorang pria kuat tingkat Hautian tiba-tiba terbang keluar dari samping dan menghentikan orang ketiga Omi. Omi berkata, teman ini, saya menyuntikkan euthanasia hari ini. Saya ingin pergi dan memberi tumpangan terakhir. Keluarkan pesanan undangan Anda. Atau baca kode undangan Anda. Ah, tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tidak, nah kemudian. Jelas bahwa itu Anda tidak memiliki undangan atau izin dari pun di Fragrant Mountain Garden. Jadi Anda tidak masuk. Dan jika Anda harus menerobos masuk, saya tidak dapat menghentikan Anda, tetapi Anda harus tahu konsekuensinya. Omi memandang pria alam Hautian yang berhenti dan bertanya, bukankah kamu dari keluarga ini? Apa leluconnya? Jika saya dari keluarga ini, lalu apa maksud saya menjaga pintu di sini? Sejujurnya, saya adalah tamu rendahan keluarga Han Wang, saudara ini. Saya melihat bahwa Anda juga berada di alam kesempurnaan Hautian. Tetapi Anda jauh lebih muda dari saya. Anda harus memiliki bakat yang kuat. Apakah Anda juga ingin datang dan menjadi tamu keluarga Han Wang? Pria pasca fajar yang terus bertanya. Maaf, aku tidak. Aku benar-benar di sini untuk melihat seseorang. Apakah kamu tahu Mo? Omi bertanya. Pria itu berkerumun dan berkata, ada begitu banyak anak di keluarga Han. Dan saya adalah tamu rendahan yang hanya melakukan pekerjaan sambilan di keluarga Han Wang. Jadi di mana saya tahu sebanyak itu? Keluarga Han juga tidak memiliki anak jenius yang pernah kudengar bernama Xiao Meng. Xiao Meng dia bukan anak jenius. Dia anak yang sangat cacat. Dia seharusnya tidak memiliki status apapun dalam keluarga. Dia menerima euthanasia hari ini. Saudaraku, tolong izinkan aku masuk. Teman, bukannya aku tidak akan membiarkanmu masuk. Bahkan jika aku membiarkanmu masuk, kamu tidak akan dapat menyiarkan. Seluruh Taman Gunung Harum ini memiliki lebih dari 3.000 bangunan. Kamu tidak akan dapat menginstalnya. Jika kamu secara tidak sengaja menyebarkan ke beberapa area terlarang yang tidak bisa kamu kunjungi, konsekuensinya tidak dibaca. Omi sibuk berkata, ada tempat bernama Fragrant Mountain Villa di dalamnya. Tahukah kamu? Bukit Shannon. Ah, penjaga gerbang tampak seperti dia tahu. Ya, di tempat Meng kecil berada. Kepala pelayannya menyuruhku pergi ke tempat ini. Pria yang menjaga gerbang berkata, teman, sepertinya kamu, Xiao Meng.
Dia benar-benar bukan anak penting dari keluarga Han. Dia adalah anak pinggiran. Entah kamu tahu itu. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.